kita akan mengenal yang disebut sebagai multiple condition, kondisi lebih dari satu macam ya. Nah, multiple condition ini biasanya tidak ditanyakan satu persatu seperti tadi, tetapi langsung bersamaan. Tapi sebenarnya satu persatu seperti tadi atau bersamaan itu sama aja. Yang paling penting itu adalah sambungannya atau penghubungnya itu memakai dan atau memakai atau ya. Kalau pertanyaan saya yang tadi, pada saat ada orang yang langsung nutup 5 jarinya, itu berarti semuanya jawabannya iya. Berarti kira-kira itu dan apa atau. Apakah dia A dan B dan C dan D dan E, atau dia A atau B atau C atau D atau E? Kira-kira yang mana? Yang dan. Yang dan ya. Jadi dan itu artinya semuanya harus iya. Kalau yang atau gitu ya, atau itu kelihatan dari tadi itu nggak semuanya nutup ya. Berarti dia ada yang iya, ada yang enggak. Nah, kalau yang atau itu berarti boleh ada yang tidak terjadi. Ya, boleh ada yang tidak terjadi. Kita akan lihat contoh yang lebih mirip ya. Nah, ini ya. Contoh pemakaian dan dengan atau yang lebih jelas. Misalnya ada variabel mark total dengan length seperti yang ada di slide ini. Kita lihat yang nomor 1 aja ya. Misalnya marknya itu nilainya 81. Total nilainya 150. Length 4,5. Nah, sekarang kita ditanya. Jika mark lebih besar 81 atau total lebih besar sama dengan 144 dan length lebih besar sama dengan 4, nah, ini jawabannya benar atau salah. Ini kan ada dua ya, or sama n. Kita lihat kalau dari hierarki, yang lebih dulu dianggap dan dikerjakan itu n. Ya, jadi n-nya itu dijalankan duluan. Berarti bagian ini, yang saya warnai ini dijalankan duluan. Hasilnya benar atau salah, baru di-or-kan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kan totalnya 150 ya. Lengthnya 4,5. Berarti kalau ini yang kiri itu jawabannya benar ya. 150 lebih besar sama dengan 144. Benar ya. Yang kanan benar. Benar dan benar berarti boleh dianggap benar ya kan. Lalu kemudian mark lebih besar 81. Salah ya kan. Salah atau benar itu akan dianggap sebagai benar ya. Jadi ingat kalau n itu dua-duanya benar baru dianggap benar. Kalau or itu salah satu benar sudah dianggap benar. Ini seperti kalau saya misalnya pertanyaannya, saya mau beli makanan nih, apakah kamu oke kalau makan mie goreng atau nasi goreng? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu suka salah satu dari itu. Ya. Apakah kamu oke kalau nasi goreng atau mie goreng? Berarti kan kalau saya suka nasi goreng, nggak suka mie goreng, ya nggak apa-apa, oke. Kalau saya suka dua-duanya, tambah oke lagi ya. Tapi kalau pakai dan, misalnya, apakah kamu oke kalau kita makannya A dan B?
Kalau saya nggak suka salah satu, saya langsung bilang, oh nggak oke. Jadi kalau dan itu harus dua-duanya terpenuhi, kalau atau itu salah satu sudah cukup. Oke ya, itu contoh yang nomor 1. Sekarang saya coba kalau nomor 2. Saya beri waktu untuk Anda jawab. Oke, silakan jawab di chat hasilnya benar apa salah. Ya, yang dikerjakan duluan adalah ini ya. Ini jawabannya kan salah ya. Yang ini Salah. benar ya. Salah dan benar jadi apa? Kalau Salah. dan benar jadi, Salah. Salah. ya. Kalau pakai dan salah satu salah jadi ikut salah. Salah, Bu. Terus ini jawabannya juga salah. Salah atau salah? Ya, pilih aja kan cuma salah atau salah ya, salah ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, yang ini benar ya kan? Yang ini salah. Benar dan salah hasilnya Salah. nah, Salah. salah terus kemudian 40 ya pasti nggak lebih besar. Salah atau salah? Salah. 5, sorry 4 dulu. Benar. Ya ini jawabannya soalnya benar semua ya. Bagaimanapun akan jadi benar. Benar dan benar kan? Atau benar ya pasti benar. Nomor 5. Benar. Ya, 5 ini bisa Benar. dijawab dengan cepat karena 95 lebih besar 81. Satu. Iya, yang belakang mau benar mau salah. Kalau sudah ada benar atau ya pasti jawabannya benar ya. Benar. Nomor 6. Nomor 6 ini sama ya. Benar. Sama Benar. 5 karena depannya sudah benar. Benar. Oke. Coba lagi. Kali ini ya, hierarkinya diganti gara-gara diberi kurung. Seperti kalau penjumlahan dan perkalian, itu kan seharusnya kali dulu. Baru dijumlah, ya kan? Tapi kita bisa membuat perhitungan seperti ini. Saya tulis di chat ya. 3 kali Nah, kalau saya tulis seperti yang ada di chat, maka penjumlahannya jadi duluan gara-gara ditaruh di dalam kurung. Maka 4 plus 5 duluan baru dikali 3. Kalau nggak ada kurung, 3 kali 4 tuh harus duluan. Demikian juga ini. Karena yang OR ini dikurung, maka dia walaupun sebenarnya kalah dari N, tapi dia harus dikerjakan duluan. Yang ada di dalam kurung dilakukan duluan. Maka sekarang nomor 1 jawabannya nomor 1 benar. Benar. Karena yang ini salah atau benar, jadi benar kan? Dan benar. Nomor 2
Salah. Ya, salah, Salah. salah, pasti salah. Salah kalau dan dengan apapun hasilnya pasti salah ya. Jadi bahkan tidak perlu periksa yang belakang. Nomor 3. Oh iya, udah jawab ya. Nomor 3 salah ya. Karena Salah. ini salah atau benar, tapi dan salah. Nomor 4. Benar. Karena benar semua, jadi Benar. Benar. nomor 5. Nomor 5 ini Benar. 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 Karena yang ini benar atau salah, kita hasilnya jadi benar dan benar. Benar dan benar, benar ya. Nomor 6, enggak seperti yang tadi hasilnya. Nah, jadi nomor 6 ini kan benar atau benar. Jadi benar kan? Dan salah. Ya, kalau pakai ada dan, terus ada yang salah, langsung jadi salah. Ya, jadi ini contoh pemakaian and dan or. Kalau misalnya di dalamnya if, itu nanti lebih dari satu yang mau diperiksa secara bersamaan. Ya. Nah, pemakaian yang salah satu contoh pemakaian di mana butuh and atau or, itu contohnya seperti ini. Misalnya kita mau ngomong apakah dia ini, kalau contohnya di sini suhu ya, apakah suhunya itu antara 20 sampai 26, maka kita periksanya adalah apakah dia lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 26. Ya, jadi seperti ini ya. If temperature lebih besar sama dengan 20 and temperature lebih kecil sama dengan 26. PD2. Nah, maka dia berarti ada di range ini. Kalau or, itu dipakainya justru di kondisi yang berbeda. Yaitu di luarnya grup tadi justru. Kalau di bawah 20 atau di atas 26, ini nggak bisa pakai dan. Kalau dan pasti nggak pernah terjadi kan. Mana mungkin di bawah 20 dan sekaligus di atas 26 kan nggak mungkin. Nah, ini pakai atau. Seperti ini ya. Nah, itu adalah multiple condition ya. Berikutnya kita akan lihat yang namanya nested condition. Nested condition ini juga dipakai kalau ada beberapa syarat atau beberapa kondisi. Tapi kalau tadi pakai multiple itu maksudnya diperiksanya bersamaan. Kalau nested itu diperiksa satu dulu, baru dicek kondisi yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Seringkali kalau ada tabel seperti ini, misalnya ada orang jualan bobati, terus harganya tergantung dari gulanya seberapa dan esnya seberapa. Kalau normal semua 17,5. Kalau esnya dikurangin, ini harganya turun jadi 15.000. Ya ini nggak real ya, nggak ada orang jual bobati seperti ini kan. Tapi misalnya ada ya. Terus kemudian kalau gulanya dikurangi, harganya lebih murah lagi. Kalau semuanya dikurangi jadi 10.000. Nah, kemungkinannya kan ada 4 macam ini ya kan. Seringkali kita jadinya pakai multiple condition yang tadi, yang pakai and sama or seperti ini. Untuk menentukan harganya ya, untuk menentukan ini harganya berapa. Nah, sehingga
programnya jadi seperti ini, pakai if ya. Kalau normal printnya ini yang 17,5. Else if, jadi elif ya. Kalau normal less 15.000. Elif less normal 12,5. Ini bisa elif, bisa else ya. Elif less 10.000. Cara ini kurang oke. Bisa, tapi kurang oke. Karena apa? Kalau misalnya jenis gulanya itu bukan cuma 2 macam, yaitu normal dan less. Demikian juga jenis esnya bukan cuma 2 macam. Misalnya ya, sekarang aja, setahu Anda, sugar itu kalau kita beli, ada berapa macam? Normal, 50% ya. Ya, normal, medium. Less. Ada lagi yang no sugar. Dia ada 4 macam. Terus ice-nya bisa 4 macam. Normal, less, 50%. No ice. 4 macam. Kalau kita mau bikin if, ada berapa macam if? Ada 4 kali 4, yaitu 16 macam. Bukan masalah banyak dan panjangnya ya. Karena nested itu tidak menghilangkan banyak dan panjang. Tapi bacanya itu pertama tidak enak. Tidak enak itu karena membingungkan. Kedua, kita bisa, kan ada 16 macam ya. Kita harus nulis 16 macam itu. Kadang-kadang mungkin loh ya, kombinasinya itu ada yang ketinggalan. Kan kita jadi harus bikin kombinasi begini. Normal, less, normal 50%, normal no. Terus less normal, less 50%, less no, dan seterusnya. Mungkin jadi rentan salah. Ada yang kombinasinya diulang 2 kali, ada yang kurang. Jadi itu sebenarnya tidak disarankan. Lebih disarankan kalau seperti ini, mungkin dibuat nested aja, lebih rapi, lebih enak dibaca. Mungkin tidak mengurangi panjang ya, mungkin malah nambah, tapi lebih enak dibaca programmer lain. Misalnya kayak gini. Kalau sugarnya normal, kan ada 2 kemungkinan ya. Maka di dalamnya if, ada pertanyaan lagi. Jika sugarnya normal, lalu jika ice-nya juga normal, maka 17,5. Kalau tidak, ini kan sugarnya masih normal, tapi ice-nya less, maka 15.000. Elif yang ini ikut if-nya sugar ya. Nah, ini semua akan diatur dengan indent. Jadi indent yang pertama ini kan cuma 2 spasi. Itu menunjukkan if ini ada di dalamnya if yang sugar. Print ini spasinya 4. Berarti dia ada di dalamnya if yang dalam. Oke, ada pertanyaan? Jelas, lihat ini. Nah, ini jadi cara pemrograman yang lebih baik. Bukan berarti multiple itu nggak baik ya. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, adalah lebih baik pakai nested. Tapi kalau memang tidak sepanjang ini, bukan tabel kayak gini, pakai multiple nggak apa. Nah, sekarang kita lihat exercise ya. Coba dibaca sebentar aja dulu. Oke, mari kita lihat.
Dari atas dulu inputnya. Inputnya umur, ya, overall sama lowest. Kalau umur lebih besar sama dengan 17, baru dicek. Kalau tidak, langsung ditolak, gitu ya. Nah, ini yang disebut nested if ya. Jadi, kalau tadi ada yang bingung, jadi nested if itu adalah setelah ditanya lagi. Jadi pertanyaannya itu berjenjang ya. Pertama pertanyaan, apakah lebih besar sama dengan 17 umurnya? Kalau iya, ditanya lagi, apakah rata-ratanya ini atau, nah ini multiple. Multiple itu berarti kotaknya ini cuma satu, or, and, dan segala sesuatunya ada di dalam kotak ini ya. Atau lowest grade-nya lebih dari 75. Kalau dua kondisi ini terpenuhi, baru selamat dapat beasiswa. Kalau salah satu tidak, oke. Ya, benar seperti ini. Yang lain, sebelum buat Python-nya, sebaiknya melihat baik-baik ini ya. Jadi mungkin bisa dikembalikan, ya, mungkin mau di screenshot atau di foto pakai HP gitu ya. Urutan Python-nya itu harus seperti ini. Jadi di flowchart-nya seperti ini, input dulu, lalu if ini dulu, di dalamnya ada if ini, baru di dalamnya ada selamat. Else-nya it sini, ke sini ya. Oke. Ya, terima kasih. Bisa di stop share. Nah, sekarang silakan yang mau membuat Python-nya. Python-nya saya sudah, Bu. Oke, boleh. Ini siapa yang bicara barusan? Farizal. Oh, oke, silakan. Saya coba inputkan berapa ya ini, Bu? Bentar. Kan harusnya seperti ini ya, seperti yang tadi ya, flowchart-nya. Walaupun ini nggak salah sih. Ini nggak salah, cuma kalau flowchart-nya seperti tadi, inputnya itu di atas semua ya. Oh, ini saya Langsung input, dari soal ya. iya. Ya walaupun Saya kayak soalnya. ya, walaupun ini nggak salah juga kalau melihat soalnya. Oke, cuma kamu menambahin inputan nama. Next time mungkin supaya nggak disalahkan di ujian ya, cara menuliskan ini, pertanyaan untuk input sama outputnya itu dipersiskan seperti contoh yang ada di soal ya. Oh, iya, Bu. Jadi kalau di soal kan nggak minta nama. Oke, jika usia lebih dari 17, baru di-input, lalu jika ini atau itu, selamat. Nah, pertanyaannya kalau umurnya 17, tapi usianya tidak lebih, tapi nilainya tidak memenuhi yang ini, itu dia akan kemana? Ini, langsung ke else ini. Yakin? Coba diisi aja. 10. Diisi berapa, Bu? 10. Lowest-nya juga 10. Nggak keluar apa-apa, ya kan? Karena else ini, kamu nulisnya kan else-nya itu di luar ya? Oh, iya. Satu garis sama if yang luar kan? Nah, ini adalah else dari jawaban kalau tidak lebih besar sama dengan 17. Oh, ya, Bu. Tapi Berarti ini saya benar. Kurang
kurang cumaan ya. Ini benar, yang else ini ada di sini benar. Cuma if yang dalam ini enggak punya else jadinya. Oh, jadi harus kayak gini ya, Bu? Ya, karena ada kondisi di mana usianya 17 tapi dia tidak memenuhi ini kan. Ya. Ini, Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Bentar. Jangan di stop dulu. Mungkin yang lain biar lihat sebentar. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Oke, sudah paham semuanya? Bu, mau bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk if ya kayak gitu harus ada else-nya juga berarti, Bu. If itu nggak harus selalu ada else-nya. Ya, cuma di soal ini, khusus yang soal ini, itu harus karena ada kondisi di mana bagaimana kalau dia umurnya lebih dari 17 tapi nilainya kurang. Kalau nggak dikasih else, nanti nggak keluar apa-apa kan tadi. Iya. Nah, untuk soal ini harus, tapi misalnya nggak ada else-nya, nggak error. Ya, jadi if itu tergantung ada else atau nggak ada else-nya. Penggunaan nggak pakai else gimana, Bu? Misalnya gini ya, pastinya kayak contoh yang tadi pagi ya. Kalau beli lebih dari 2 lusin dapat hadiah kan. Iya. Tadi pagi memang diberi else ya, karena ada tulisan, oh Anda tidak dapat hadiah. Tapi biasanya kalau di tempat-tempat belanja entah online entah offline itu biasanya kalau nggak dapat hadiah itu perlu dikasih tahu atau enggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nah itu mestinya bisa nggak pakai else. Kenapa nggak perlu? Karena bikin orang sedih gitu kan. Kalau dapat hadiah kan diberitahu, kamu dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah ya udah diem aja. Kalau nggak dapat diskon ya diem aja, nggak perlu kamu nggak dapat diskon gitu kan, nggak enak gitu. Nah itu biasanya kalau kayak gitu bisa nggak pakai else. Jadi kalau if dapat hadiah, cetaklah dapat hadiah, nggak perlu ada else-nya. Berarti kalau nggak dapat hadiah ya udah nggak ada print apa-apa. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, bisa stop share. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada soal nomor 2 ya. Coba kalian bahas bersama dulu. Saya bagi ke breakout room lagi. Di sini ada 2 orang asisten, yaitu Tania. Jadi saya lihat ya kayaknya. Tania dan Reksi ya. Oke, jadi ada Tania dan Reksi. Saya akan bagi menjadi 3 room. Silakan di room tersebut, harapan saya itu Anda diskusi tentang soal, mengerti soalnya dulu, lalu coba saling share screen gitu ya, mengerjakan bersama-sama, sampai sama-sama bisa jadi satu flowchart. Terus kemudian sama-sama kerjakan Python-nya. Saya beri waktu mungkin 20 menit, kelamaan nggak? Untuk kerjakan soal yang berikutnya. Atau 15 menit dulu ya. Nanti kita lihat dulu, 15 menit aja. Oke. Ya, jadi bagaimana? Soalnya ini maksudnya bagaimana? Apa yang diminta? Atau pakai multiple?
Nested, Bu. Pakai nested ya, karena kelihatan dari tabel ini kita bisa nestednya pertama tanya member dulu. Habis tanya member baru cek pembeliannya berapa. Terus baru kita hitung, oh berarti diskonnya sekian, sehingga bayarnya sekian. Oke, mungkin ada yang mau share ini algoritma atau flowchart. Iya, Bu. Total sama dengan basis kurang kalau bukan member tadi nggak ada diskon sama sekali ya? Enggak, Ada Bu. diskon 0%. Oh, 0% semua ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Oke, ya, terima kasih. Sambil dicoba buat flowchart-nya juga ya, karena bisa ditanyakan juga nanti. Oke, semua kembali bergabung di sini. Ada yang belum selesai mungkin ya. Terus kemudian ada juga yang tidak membuat flowchart. Jadi flowchart itu berguna untuk ini sebenarnya, untuk melatih urut-urutan berpikir. Jadi membuat program itu kalau kita cara berpikirnya sudah urut, itu enak ya. Kalau dari nol itu bisa terbalik-balik urutannya dan salah. Kalau sudah ada flowchart-nya, terus kemudian kita tinggal ikuti rangkaian yang ada di flowchart itu biasanya benar, dan manusia lebih sering benar membuat flowchart daripada benar membuat coding. Karena itu kita bikin coding berdasarkan flowchart. Nah, tadi itu beberapa kebalik-balik ya. Langsung ke coding, nggak buat flowchart dulu. Apakah possible? Ya. Banyak yang
Kalau kerja sudah nggak bikin flowchart lagi, langsung ngoding. Itu kenapa? Ya karena cara berpikirnya sudah otomatis runtuh gitu ya, sehingga mereka tanpa membuat flowchart nggak apa. Nah, sebenarnya kalau kita gimana? Ya, menurut saya tergantung setiap orang beda-beda ya. Saya sih menganjurkan kalau masih di awal-awal seperti ini, saya anjurkan buat algoritma atau flowchart dulu supaya kita itu terlatih mengurut-urutkan ya, mengurut-urutkan apa yang duluan, apa yang belakangan. Karena orang kalau membuat flowchart itu otomatis seringkali ya langsung ingat habis start itu input. Tapi kalau membuat program sering lupa loh itu bagian itu. Anehnya ya. Nah, mungkin karena gambar-gambar yang ada di flowchart itu yang membuat kita itu jadi tertrigger untuk urut-urutannya seperti itu. Jadi saya tidak memaksa harus pakai flowchart untuk beberapa soal. Cuma jika Anda masih kesulitan, saya sarankan banget kalau di awal-awal, walaupun kayaknya kok lama ya bikin flowchart, lebih enak langsung ngoding, itu belum tentu lebih enak ya. Lebih enak kalau memang Anda sudah tahu langkah-langkahnya cepat. Tapi kalau enggak, nanti Anda jadi bingung sendiri dan lama dan salah. Maka sebenarnya pakailah flowchart dulu. Nah, ini akan saya lanjutkan. Jadi yang belum selesai, silakan dicoba sendiri. Berarti adakah yang sudah jadi flowchart-nya? Ada enggak? Atau belum ada yang jadi flowchart-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, kalau dari ruangannya Tania belum juga ya? Oke, kalau belum ya berarti silakan coba dikerjakan sendiri nanti. Berarti ini kan pakai nested ya. Nested yang pertama itu adalah untuk membership. Nested yang kedua itu harga pembeliannya ya, lebih dari 1 juta atau enggak. Nah, saya akan lanjutkan ke project yang teman-teman Anda sudah kumpulkan kemarin. Nah, untuk selanjutnya, kita bukan cuma belajar ini ya, kita bukan cuma belajar pemrograman, tetapi kita juga belajar bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita buat dalam bentuk laporan. Ini baru ini gitu ya. Jadi Anda adalah angkatan pertama yang dilatih untuk membuat laporan sejak awal. Jadi kita mengamati, berbicara dengan orang-orang dari industri, dan ada satu keluhan yang selalu muncul, yaitu orang informatika Ubaya ini pinter-pinter. Tetapi, gitu ya, bukan cuma Ubaya sih, tetapi hampir semua orang IT di Indonesia sampai Amerika, gitu ya, tetapi tidak bisa menyebutkan atau menceritakan apa yang dibuat. Jadi percuma, yang ngerti dia sendiri. Orang lain nggak ada yang ngerti ya. Jadi karena itu kita coba biasakan ya, mulai dari semester ini di berbagai mata kuliah ada yang belajar ini ya, ada yang belajar presentasi, mungkin ada beberapa mata kuliah Anda yang harus presentasi. Ada juga yang belajar menuliskan apa yang dibuat dalam bentuk laporan yang rapi dengan bahasa Indonesia yang baik. Nah, salah satunya di sini ya. Kita kalau ada tugas
Kita minta sekarang bukan cuma kasih codingnya, tetapi buatlah laporan. Jadi tugasnya cuma satu, yang dibuat cuma satu, tapi ada laporannya ya. Oke, laboratory project modul 1. Ini adalah soalnya. Bisa dibaca. Oke, ini adalah keterangan tambahannya. Ada sedikit ralat ya, bagian yang ini. Ya, yang usage lebih besar 4.000 ini. Ini itu ikut residensial. Ya. Jadi industrial itu mulai usage lebih kecil sama dengan 6.000. Nanti tolong diperhatikan ya waktu membuat jawabannya. Oke, jadi soalnya ini tentang apa? Bisa dibicarakan? Kita diminta apa? Menghitung total biaya tagihan listrik. Listrik. Ya, biaya listrik tergantung apa saja. Tergantung tipe pekerjaan. Ya, jenis pelanggan gitu lah ya. Kategori. Kategori pelanggan, terus pemakaian. Ya. Nah, selain harga normal, itu ada beberapa hal yang lain, yaitu misalnya ada pajak ya, 10%. khusus untuk industrial and commercial. Terus kemudian ada diskon juga untuk perumahan, agriculture, sama charities. Jadi lembaga sosial gitu. Nah, ini soal utamanya. Nanti proyek Anda harus dibuat dalam bentuk satu, ada halaman yang ada judulnya. Judulnya gede di tengah gitu ya. Ya, halaman judulnya ada judul gede di tengah. Judulnya itu kira-kira seperti ini. Saya akan ambil contoh program yang sebelumnya ya, yang Anda belum selesai tadi. Tadi itu menghitung apa? Diskon ya. Tergantung membership gitu kan ya, sama biaya yang harus dibayar. Nah, itu kalau diberi judul, saya bisa memberi judul gini. Pembuatan program perhitungan diskon untuk minimarket X gitu ya. Atau untuk debt store apa. Nah, itu judulnya. Terus kemudian diberi logo upaya, lalu diberi nama dan NRP untuk grup Anda. Nah, Anda sudah diberi tahu soal grup ini enggak? Oleh dosen Anda masing-masing? Belum ya? Kalau yang belum ya udah. Kalau yang gini, kalau yang belum nanti hari Senin atau Selasa saat Anda ketemu dosen Anda di kelas Anda, beritahu bahwa Anda sekarang sudah saatnya mengerjakan tugas ini. Ya. Waktu pengumpulannya adalah week 6B. Ini week 4. 6B berarti sekitar 1,5 minggu lagi ya. 1 minggu kan 2 kali ketemunya. Ya. Bu, saya sudah mengerjakan ini, Bu. Oke, sudah dikumpulkan kah? Sudah, dari minggu kemarin. Oh, Anda siapa? Pak Rizal, Bu.
Saya masuk di minggu ketiga, Bu. Iya, tapi sebenarnya juga dapat dapat tambahan waktu Anda mestinya. Tapi sudah selesai dikumpulkan Kalau juga. sudah selesai ya udah nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Bu. Kalau yang belum ya nanti tanyakan ya nama grupnya. Kenapa kok 6B? Harusnya 6A, tapi 6A itu kuis ya. Jadi diberi tambahan waktu supaya nggak sambil belajar, sambil ribut mengerjakan laporan. Jadi setelah kuis saja dikumpulkan. Jadi waktu minggu depan itu kan 5A ya. Pertemuan pertama 5A, berarti kan dikumpulkannya 6B. Lalu kemudian tuliskan juga study program and faculty. Study program Anda ada yang informatika, ada yang sistem informasi bisnis, ada yang multimedia. Faculty names, teknik, bulan dan tahun. Nah, itu halaman judulnya. Satu halaman yang biasanya jadi halaman paling pertama dan judul ya. Kedua, abstrak. Abstrak ini semacam ringkasan semua laporan. Jadi dia akan cerita tentang permasalahan yang mau diatasi, terus kemudian bagaimana kita mengatasinya dengan membuat program apa. Dan setelah dicoba, hasilnya berjalan dengan baik, kayak gitu kira-kira. Abstrak ini dalam bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing maksimal 100 kata. Maksimal ya, bukan minimal ini ya. Jadi abstrak itu semakin pendek, semakin baik. Lalu cari 3-5 kata kunci. Jadi kalau misalnya yang tadi, itu kata kuncinya salah satunya diskon ya. Nah, yang lainnya silakan cari sendiri. Cari 3-5 kata kunci untuk abstrak. Lalu kemudian bagian yang kedua setelah abstrak itu ada halaman khusus. Jadi abstrak dan sebagainya ini kayak bab gitu ya, bab abstrak. Lalu ada bab lagi yang judulnya theoretical background atau dasar teori. Nah, semua bab selanjutnya itu bahasa Indonesia, hanya abstrak saja yang bahasa Indonesia dan Inggris. Teori yang kita pakai itu adalah teori tentang algoritma sama teori tentang Python. Dapat dari mana dua teori ini? Ya silakan Anda cari, mau buku, boleh, mau Anda cari di website yang baik, boleh ya. Kalau bisa websitenya bukan Wikipedia dan bukan blog. Jadi website yang benar-benar dari organisasi yang memang berkecimpung di bidang IT ya. Nah, terus kemudian tidak boleh dikopas. Jadi yang kamu baca, terus kemudian kamu tulis ulang. Tidak boleh dikopas. Nah, saya mau berikan contoh ya. Jadi saya akan coba share satu. Saya akan cari gitu ya, cari dari suatu website. Oke, saya stop share, lalu saya akan tuliskan di chat. Ya. Oke, misalnya saya menemukan tulisan
tulisan seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh dikopas. Anda baca, lalu kemudian Anda ketik memakai bahasa Anda sendiri. Nah, coba kalau ada yang punya usulan, mau ngetik apa, bisa diketik di chat ya. Anda tidak harus menuliskan semuanya. Jadi, Anda boleh ambil 1 atau 2 kalimat, atau Anda merangkum semuanya menjadi 1 kalimat, juga boleh. Tadi yang bilang pakai Google Scholar, boleh juga. Oke, siapa yang mau mengetik? Bagaimana? Teman-teman, saya nggak tahu kalian lagi membaca atau lagi apa ini? Lagi ngebaca. Membaca, Bu. Oke. Soalnya kok nggak ada jawaban. Ya, saya ngerti. Cuma saya mau membagikan tips supaya Anda tidak plagiat tapi tidak dituduh plagiat. Coba Anda lihat kira-kira sekitar 7 kata pertama dari setiap jawaban teman Anda. Dari 7 kata pertama dari setiap orang, itu yang memakai kata yang sama. Coba dihitung, ada berapa kata? Dua, tigaan. 2, 3, nggak lebih ya? Algoritmanya sama nggak? Sama ya? Pasti. Iya, sama. Adalah Iya, sama. urutan Sama. Iya, angka, Sama. sama. ya ini aja sudah 4 ya. Iya. Terus selanjutnya ada yang beda, ada yang melakukan sesuatu, ada yang lain. Kenapa kok semua mengawali dengan ini? Kalau kita lihat contohnya yang dari saya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis. Nah, jadi salah satu tips untuk memparafrase itu urut-urutan berceritanya jangan sama dengan urutan bercerita yang kita baca. Ya. Itu satu. Kedua, cari kata sebisa mungkin yang tidak sama. Kalau perlu Anda hitungin. Anda hitung aja kata-katanya itu berapa banyak yang sama dengan sumber aslinya. Kalau sampai 20% itu, 50% itu sudah terasa sama banget ya. Kalau bisa itu kurang dari 20%. 5% bagus. 1% sangat bagus ya. Tapi ya 5% sudah oke.
Kemudian, cara yang ketiga itu jangan dibaca. Jangan dibaca sambil mengetik. Jadi setelah selesai baca, tutup gitu ya. Pokoknya kita sudah ngerti. Jadi kalau misalnya sekarang tanpa membaca dan sudah ngerti artinya, mungkin saya bisa bercerita begini. Algoritma merupakan suatu hal, atau begini, saya ganti ya. Algoritma yang benar adalah suatu hal yang sangat penting di dalam memecahkan masalah. Karena algoritma itu sendiri merupakan urutan pengerjaan. Nah, saya menghindari kata urutan langkah-langkah karena saya baca bolak-balik gitu kan, urutan langkah-langkah. Merupakan urutan pengerjaan berbagai hal untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi setelah diketik, dibaca lagi gitu ya. Terus kemudian dihitung-hitung, ini ada berapa banyak yang sama, ada berapa banyak yang tidak sama. Seperti saya katakan tadi, kalau di sini, pada saat saya lihat tidak kopas, itu sudah oke ya. Tetapi semakin tinggi semesternya, ada mata kuliah lain di mana Anda menulis seperti itu sudah dianggap sebagai plagiat. Karena kata-katanya hanya yang sama. Walaupun, tapi saya ngetik sendiri, serius saya nggak ambil dan sebagainya. Itu sudah nggak boleh ya. Jadi karena itu kita latih dari semester awal untuk mencoba istilahnya ini memparaphrase ya, memakai kata-kata sendiri untuk menjelaskan. Karena biasanya produk dari sekolah itu tidak terbiasa melakukan ini. Karena kalau di sekolah kayaknya apa ya, tinggal cari di internet boleh ya langsung dipakai. Oke, itu tentang bab theoretical background. Nah, walaupun kita ambil dari berbagai sumber, di sini kita juga belajar, ini nanti hasilnya kan bentuknya paragraf-paragraf gitu ya, kan artikel. Paragraf-paragrafnya ini kalau dibaca yang enak gitu ya, jadi jangan lompat-lompat karena mengambil dari buku yang beda-beda. Jadi harus bacaannya itu enak dibaca ya, nyambung gitulah. Nah, terus kemudian pada saat ada teorinya, ini nanti kalau kita ngambil dari suatu buku tertentu, kita harus tuliskan bahwa kita mengambil dari buku tertentu dengan menambahkan kurung yang ada tulisannya nama belakang pengarang, tahun. Saya akan berikan contoh dari chat tadi ya. Jadi misalnya saya ambil punya salah satu yang paling bawah. Yang paling bawah ini punya Cliff ya, cukup panjang. Nah, punya Cliff ini saya kopas. Kalimatnya kan ada banyak nih, ya. Saya akan ambil kalimat pertama. Terus kemudian saya tidak ingat sih tadi siapa ya. Misalnya namanya, misalnya itu punya saya ya. Nama saya kan Melisa Angga, berarti nama belakangnya adalah Angga. Misalnya bukunya itu terbitan tahun 2019. Nah, maka nanti coba kalian lihat di chat. Kalimat pertama di paragraf ini harus diberi kurung seperti yang ada di chat itu ya. Dalam kurung Angga, 2019. Angga adalah nama belakang pengarangnya. 2019 adalah
tahun buku itu terbit atau tahun website itu mengeluarkan artikel itu. Kalau misalnya lebih dari satu orang, Anda boleh nulis nama belakangnya lebih dari satu. Misalnya Angga dan siapa ya? Angga dan Siswantoro, misalnya saya dan Pak Joko sama-sama nulis buku bareng gitu ya. Kalau 3 orang, Anda boleh nulis 3. Angga, Siswantoro, dan Jimmy. Gitu. Kalau misalnya lebih dari 3 orang, Anda nulisnya Angga, et al. Saya tuliskan seperti ini ya. Ini semacam kalau artinya Angga dan teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk format ini? Ya, selanjutnya permasalahan atau kalau di bahasa Indonesia rumusan masalah ini ya. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia, bentuknya kalimat tanya gitu ya. Apa permasalahan dari soal yang kita baca? Misalnya kalau yang tadi ya, pembuatan program diskon, apa itu tadi yang pakai member dan seterusnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara membantu Departemen Store X menghitung diskon yang dapat diperoleh seorang pelanggan. Nah, itu contoh permasalahannya ya, problem statement-nya seperti itu. Jadi bagaimana cara Departemen Store X membantu pelanggannya menghitung diskon yang diperoleh. Kira-kira semacam itu ya. Diberi tanda tanya di belakang. Oke, berikutnya desain. Desain ini ditulis dalam bahasa Indonesia juga ya. Desain ini nanti Anda menerangkan algoritma atau flowchart yang dibuat. Jadi misalnya Anda ada flowchart. Flowchart itu pasti ada di bab ini, di bagian desain. Tapi jangan cuma ditulis flowchart-nya aja. Jadi Anda terangkan dalam bentuk paragraf. Jadi mula-mula user diminta untuk melakukan input. Input itu dalam bentuk data apakah mereka mengikuti menjadi member atau tidak, serta input jumlah belanjaannya. Kemudian setelah user melakukan input dan seterusnya ya, dilakukan perhitungan. Perhitungan ini akan menentukan diskon yang diperoleh pelanggan tersebut. Perhitungannya tergantung dari jika seorang pelanggan memperoleh member, maka dia akan mendapatkan diskon. Tetapi jika tidak menjadi member, tidak akan mendapatkan diskon. Dan seterusnya. Nah, itu diceritakan sambil ditampilkan juga flowchart-nya. Sambil harus bercerita, ingat ya, ada 3 hal penting. Algoritma ini input-output-nya apa? Terus kemudian algoritma ini variabelnya memakai apa aja. Terus kemudian harus diceritakan namanya apa, jenis datanya apa, integer, string, atau float, atau boolean mungkin malah. Terus jelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gimana? Yaitu tadi mula-mula input, terus gimana, terus gimana. Terus berikan contoh ya. Contoh inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Itu desain
Implementasi itu berarti Python code-nya. Tapi sekali lagi jangan cuma di kopas saja. Oh ini Python-nya sudah selesai. Tapi jelaskan masing-masing setiap baris dari Python-nya itu dijelaskan ya. Ini baris ini ngapain? Misalnya Anda akan menjelaskan. Jadi variabel ini akan menerima input, tetapi input itu harus diubah menjadi integer terlebih dahulu karena inputan ini dalam bentuk teks. Nah, itu bisa kamu jelaskan. Terakhir, testing dan evaluasi ya. Ini juga dalam bahasa Indonesia, programnya kalau sudah jadi, itu harus dicoba oleh Anda, terus kemudian mungkin dicoba oleh orang lain gitu ya. Tunjukkan bagaimana kamu memeriksa programnya ini jalan apa enggak. Jadi kamu bisa buat tabel, seharusnya kemungkinannya ada banyak ya, member tapi belanjaannya sekian, maka diskonnya sekian. Member tapi belanjaannya kurang, maka hasilnya diskonnya sekian. Bukan member tapi belanjaannya banyak. Bukan member tapi belanjaannya kurang. Nah, masing-masing itu jadikan skenario. Jadi kamu ceritakan, saya akan memeriksa 4 macam skenario. Nah, seharusnya hasilnya seperti ini. Saat dicoba di program, ternyata hasilnya seperti ini, jadi cocok. Nah, itu bisa dibuatkan tabel ya. Ditunjukkan hasil yang diharapkan sama hasilnya. Referensi itu semua yang tadi ada di bab yang Anda disuruh paraphrase itu ya. Buku-bukunya dituliskan dengan apa style, apa itu gimana cara nulisnya, bisa dibaca di sini. Oke, appendix itu Python code-nya sama input-output di testingnya ya. Nanti kan waktu Anda mencoba itu bisa diambil hasilnya. Nah, nanti hasilnya dikumpulkan dalam bentuk seperti yang tertera di sini. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sebenarnya sudah mengakhiri materi 3B. Ya. Materi besok, hari Sabtu, itu adalah materi minggu keempat, yaitu minggu ini. Materi 4 yaitu loop. Oke, kalau